Wah, ini berbahaya sekali nih. Ini bakal rame nih, Babe. Harusnya. Anda pemilik kutus-kutus yang asli, Betul. tapi ternyata sekarang lagi rame, besar nih perhelatannya. Anda dituntut Iya. sama anak Anda sendiri. Betul. Tapi anak itu dengan tanda petik ya. Anak sambung. Anak sambung. Maaf, sebetulnya anak pungut yang lebih cocok. Wah. Kita kasih solusi. Keras bos. Anak pungut. Guys, ini kami perdana dan beranikan diri untuk speak up di sini ya. Oke. Justru malah saya pengen coba objektif. Ya, jadi saya mungkin nanti agak sedikit kontradiktif apa segala macamnya karena biar kita tahu ya. Artinya ini kan teman-teman tahu brand kutus-kutus tahu ya. Tahu ya, ini dipastikan kayaknya udah pada tahu dan ini udah lama dan istri saya juga pasti pakai. 11 tahun sudah. Oke. Nah, ternyata yang saya tahu memang ini produk unggulan luar biasa di perkeluargaan Indonesia. Betul. Nyatanya saya baru tahu ternyata justru pemilik aslinya Anda, Babe. Betul. Nah, tapi keluar-keluar yang sekarang pemilik asli itu adalah bahwa real secara sejarah sayalah yang membuat pertama, sayalah yang memberi nama, dan sayalah yang menjualnya, gitu loh. Oke. Ya, nah ini beda dengan sejarah dan selembar kertas kan. Nah, gitu. Tapi kok bisa-bisanya Anda dituntut Betul. sama yang tadi Anda katakan anak pungut ya. Yang sempat dibantu hidupnya dulu. Betul, ya. Akhirnya dia yang daftarin haki apa segala macamnya, taunya atas nama dia. Iya. Dan sekarang begitu Babe minta balik, dia nggak bisa. Nggak bisa. Dia menuntut saya dengan sejumlah uang. Dan kutus-kutus sendiri tadinya pas Babe masih bareng sama dia itu sebulannya berapa pieces keluarnya? Kita selama 10 tahun itu botol. Botol per bulan? Per 10 tahun. Per 10 tahun? Oh, jadi total? 1 tahun kurang lebih botol. Tol? Ya, itu harusnya masuk ke rekod apapun yang ada di muka bumi ini. Wah, dahsyat. Ini saya sebut revenue agak sensitif, tapi nanti udah. tenang bisa disensor lah. Ya, betul. Saya sebut aja berarti berapa? Ya, sekitar antara lihat sebulan. What? Ya. Segitu? Betul. Pantesan dia keras sekali ya. Betul. Nanti Be bisa ceritain deh Be, maksudnya orang ini namanya siapa? Namanya namanya saya sendiri cuman panggil gitulah. Ya. Ada Instagramnya akunnya? Ada, semua ada. Ini dia kan kita lihat itu. Oh, ini? Iya, iya betul. Be, Anda beneran ini takutnya malah Anda dituntut lebih berkali-kali lipat karena Anda menyebutkan nama orangnya loh. Ya, bagi saya ini sejarah, ini fakta. Kan kita harus ngomong sesuai dengan kenyataan, ya kan? Gitu. Wow. Nah, itu bagi saya. Dan sekarang di mana kita sedang merebranding, ini menjadi persoalan penting sekali karena orang kan bertanya-tanya, merek sebesar kutus-kutus kok ganti merek? Jadi jalan pikirannya tuh bagaimana gitu loh. Orang punya brand yang sudah terkenal, bahkan bukan terkenal saja di Indonesia, di seluruh dunia, kok ganti merek gitu. Kalau tidak ada persoalan besar kan tidak mungkin. Dan ternyata persoalannya yang nanti kita bisa ceritakan. Dan yang kedua, dia berani produk loh dengan merek kutus-kutus yang dia sama sekali tidak tahu pembuatnya, tidak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana filosofinya, nggak tahu sama sekali. Dan bahkan mengatakan bahwa dia diproduksi di dengan resep tahun 2012. 2012 tuh dia ada di mana? Karena dulu kuliah di Denpasar dan nggak pernah pulang. Oke. Nih kita runut ya Be ya. Oke, silakan. Biar mudah-mudahan juga Menteri yang terhormat Pak Yasona Lauli gitu ya dari Kemenkumham, ya, karena memang haki ada di bawah beliau. Betul. Terkait first of all, karena yang pendaftaran merek duluan adalah dia atas nama dia. Atas nama dia. Yang sebetulnya Anda yang suruh dia untuk daftarkan, tapi ternyata maaf mungkin bahasanya apakah dengan liciknya dia dengan memasukkan nama itu? Nah,
itulah sekarang saya baru sadar ternyata dia licik dari sejak awal Kutus-Kutus itu berdiri. Wah. Gitu. Dahsyat loh. Ya. Karena juga ada persoalan lain lagi. Apa, Be? Jadi waktu Kutus-Kutus itu belum punya belum punya pasar lah. Pasarnya baru kecil. Semua uang kan pakai akun dia. Saya enggak punya akun, Mas. Hah? Enggak punya akun saya. Nah, itu sampai 2016 kita posisinya selalu no profit no loss. Kok bisa? Ya saya nggak tahu. Nah dari situ akhirnya saya daripada kerja keras nggak ada hasilnya, dan akhirnya akun saya pindahkan ke nama saya. Oke. Ya. Dan apa yang terjadi? Tidak sampai 4 bulan saya sudah bisa beli villa. Wow. Habis itu saya bisa bikin pabrik yang sekitar biayanya. Nah yang kemarin tuh duitnya pada kemana? Nah loh, nyatanya ada uang masuk tuh. Betul. Produk yang sama, kurang lebih juga penjualannya sama, kok dulu no profit no loss every month. Nah ini sekarang saya pegang kok jadi meledak. Jadi kayaknya ini udah konspirasinya nih udah dari zaman gak enak gitu loh. Cuman karena dia adalah anak istri saya kan tidak suka ribut. Nah, cara saya untuk membatasi gerakan dia, satu, akun masuk ke saya. Dan di perusahaan yang akhirnya kita bentuk, dia tidak pernah jadi komisaris. Oh, oke. Kita runut ya, Be ya. Ya. Ini mudah-mudahan tadi nonton ya, atau mungkin ada yang kenal dengan beliau. Nggak apa-apa, kita bahas dan ya kalau bisa kita selesai dengan kekeluargaan yang baik-baik gitu betul, ya. Jadi justru mungkin kalau di ujung obrolan Anda nggak terima, Anda duduk, ayo klarifikasi. Klarifikasi, silakan. Oke, siap. Kita bahasnya gini, Be. Sebelum nanti juga Babe cerita ya, sebenarnya ada yang pengen saya penasaran juga sih, Kutus-Kutus ini namanya dari apa ya, tapi kayaknya ada yang lebih penting daripada itu ya. Betul, karena sekarang waktunya untuk mengembalikan marwah Kutus-Kutus yang sebenarnya. Ngomongin soal marwah, sebelum nanti kita bahas sih orang ini gimana ceritanya. Ternyata tadi karyawan saya yang ada 2, ada Mbak Putik sama ada Inong, itu dia nyobain tuh yang nama Kutus-Kutus ini, yang sekarang ini, yang ternyata katanya dalam tanda kutip mungkin apa, palsu gitu ya? Bukan bikinan saya. Bukan, iya sih. Kalau palsu ya dia juga bisa ngeklaim balik ya memang ini bukan palsu gitu ya? Iya, betul. Sama yang Kutus-Kutus asli bikinan saya. Ternyata tadi nanti ada videonya mungkin kita bisa tampilkan deh. Itu beda jauh ya? Betul. London dan Moskow. Sampai-sampai tadi ada kayak istilah apa tadi kata tim saya tuh? Tidak berasa apa-apa. Iya, ini mah beda. Ini mah bukan yang biasa saya beli nih. Oke. Be, waktu itu tahun berapa, Be? Ketemu sama ini. Jadi waktu itu saya kan setelah bercerai dengan istri yang pertama, bertemu dengan ibunya. Gitu. Nah, bertemu dengan ibunya, dan ibunya itu juga sudah bercerai sebetulnya dengan suaminya. Nah, 2 anak yang waktu antara istri kedua saya dengan suaminya itu ada 2 anak. Ya, 1 anak yang namanya Nit. Dan waktu perceraian itu ikut bapaknya. Nah, ikut bapaknya. Itu pun bapaknya tanda petik karena ada cerita yang panjang lagi di belakangnya. Jadi dia tidak ikut saya. Jadi waktu ibunya pertama ikut saya, dia tidak ikut saya. Nah, pada suatu hari kita tengok dia gitu. Dan saya kaget. Ternyata 2 anak itu dikosin, Mas. Padahal masih kecil-kecil. Oleh bapaknya. Karena bapaknya mau kawin lagi dan istrinya tidak mau 2 anak itu ikut di keluarga tersebut. Usia berapa saat itu? Kelas 0 kalau nggak salah. Kelas 0 apa kelas 1 lah kurang lebih. Oh, masih kecil banget? Iya, kecil banget, dikosin. Saya prihatin kan. Saya bilang sama istri kedua saya, Mbok itu diambil aja, ditaruh di Klaten tempat mbahnya, tempat neneknya, kan gitu. Oke. Nah, akhirnya bisa kita tempatkan di rumah di Klaten. Tapi nggak tahu bagaimana, dia tidak disukai sama keluarga di Klaten. Gitu. Nah,
begitu sampai di kelas 4 baru ikut kami kan gitu ke Bali. Karena statusnya Babe Bambang ini menikah lah Ya ya, pasti menikah ya? Sama istri kedua Anda ya, ya, Pak ya. Ke Bali tuh ngapain? Ya saya kan memang hijrah dari Jakarta ke Bali. Oke. Berarti kutus-kutus juga memang sudah ada ya? Belum. Oh belum ada. Jadi memang belum lahir juga nih ya? Belum lahir. Saya pikir udah setengah jalan. Enggak ada. Ini dia masih kelas 4 SD. Harusnya bisa. Oke, nanti kita bahas. Harusnya bisa menang tuh. Nah, terus baru setelah itu dia kita besarkan sesuai dengan kita anggap anak sendiri lah. Dan akhirnya muncullah kutus-kutus. Nah, itu pun waktu kutus-kutus awal muncul, dia saya ajak membantu nggak mau. Karena dia nggak apa sih kutus-kutus, ya kan apa sih jualan minyak, nggak ada nggak ada gengsinya, nggak ada artinya gitu. Padahal saya kan sendirian, jadi saya butuhlah orang yang paling tidak diajak ngomong lah gitu. Nah akhirnya setelah saya bicara sama istri dan akhirnya kita tetapkan bahwa nanti dia yang mengurusi administrasi dan keuangan, baru dia mau. Oke. Jadi saya produksi, dia administrasi dan keuangan. Usia dia ini, anak ini? Sudah semester 4 atau kayak gitu. Kurang lebih semester 20 tahunan ya? Ya. Otaknya udah mulai jalan tuh. Udah jalan tuh. Aja. Oke. Mulailah dia mau pulang. Ngurusin kutus-kutus, ya kan. Nah, kutus-kutus pada waktu itu tidak punya kelembagaan lah. Jadi kita UMKM lah istilahnya, gitu. Nggak punya PT, nggak punya segala macam. Dan karena dia biasa pegang media sosial dan sebagainya, saya suruh-suruh lah. Misalnya daftarin ini dan sebagainya. Terus kita mulai awal-awal buat PT, bikin organisasinya dan sebagainya. Tapi secara administrasi ya. Nah, salah satu hal yang saya sangat kecewa karena pada waktu mendaftarkan kutus-kutus ke Haki itu ternyata pakai nama dia. Sengaja atau nggak tahu kalau memang Haki saya itu? Pikir sengaja. Oke. Jadi didaftarkan atas nama dia, tapi bukan nama karena belum ada PT ya. Di UMKM dia itu menjabat sebagai apa, pelaksana atau apalah namanya di UMKM. Jadi didaftarkan nama dia dan pakai UMKM yang namanya Tambawaras. Tambawaras itu nama apanya? Sebetulnya itu nama yang muncul dengan sendirinya waktu saya bikin logo itu. Yang dikasihkan kutus-kutus. Nah, saya tambahi Tambawaras gitu. Untuk? Ya, supaya dia memang untuk membuat kita waras gitu. Oh, oke. Tambah itu artinya obat. Obat waras lah gitu. Terus? Nah, udah. Waktu kita bikin PT, gitu, dia tuh sudah membuat surat bahwa semua merek dan ini kutus-kutus diberikan kepada PT Kutus-Kutus Herbal. Oke. Ya. Nah, tetapi surat itu kita tujukan untuk BPOM. Jadi hakinya tidak ikut dirubah. Nah, di BPOM itu surat yang diberikan dari dia itu akhirnya membuat namanya minyak kutus-kutus. Legalnya di BPOM. Nah, pikiran saya pada waktu itu, ya mestinya hakinya juga ikut gitu loh. Iya. Nah, mungkin karena saya terlalu sibuk produksi, karena produksinya gila-gilaan, Mas. Saya kerja tuh dari jam 9 sampai jam 5 pagi every day. Permintaannya di atas 100.000. Sementara kita kerjakan di rumah yang sempit. Jadi Anda bisa lihat itu gila-gilaan itu saya pada waktu itu. Nah, saya tidak tahu bahwa izin hakinya ternyata tidak ikut dirubah. Padahal ada surat itu. Dan di PT Kutus-Kutus Herbal dia pun saya angkat sebagai direktur utama. Nah, tetapi tanpa karena semua yang kerja saya ya. Jadi dia direktur utama tapi tidak menjadi komisaris. Karena saya sudah membawi nih. Kalau dia jadi komisaris
Bisa-bisa kita dilibas juga gitu. Kecurigaan itu sudah ada. Oke. Jadi terima gaji saja? Iya, ya datang ke kantor, main game habis itu. Iya, tapi dia dapat gaji? Dapat gaji. Ada saham? Tidak ada, bukan komisaris. Dia dapat gaji dan gaji dia tertinggi di antara orang-orang di Kutus-Kutus. Berapa? Sekitar 50 juta. Waduh, per bulan deh? Per bulan. Gak usah kerja, main game aja. Ya Allah. 50 juta di root atau CEO Kutus-Kutus ya, itu. Whatever lah namanya. Nah, sudah. Saya pikir ya nggak ada masalah gitu. Sampai kejadian dia setelah merit, kita meritin, terus dia harus ke Surabaya nunggu anaknya lahir. Nah, disitulah kesempatan saya untuk memecat dia jadi direktur utama. Karena direktur utama harus tekan cek. Nah, kalau tekan cek harus ke Surabaya kan repot ya. Dari situ salah satu orang dari itu menjadi direktur utama. Dan dia sama sekali tidak punya jabatan di kita. Tapi gaji dan semuanya tetap. Hah? Baik banget jadi orang. Udah nggak di situ tetap digaji? Gaji. Dan gajinya gaji yang dulu waktu dia jadi direktur utama. Nggak ada turun? Nggak ada sama sekali. Bahkan nambah kalau nggak salah karena dia sudah mau punya anak, kita tambahin lah. Apa urusannya? Nah itulah, kan keluarga katanya. Tapi maaf begitu udah dipecat. Karena dipecat lah. Diganti lah. Diganti. Ya. Itu karena Babe udah menyium aroma-aroma tak sedap. Dan juga secara praktis akan sulit karena kita masih pakai cek, Mas. Uang keluar masuk masih pakai cek. Untuk itu, dan cek itu harus ada tanda tangan saya, ada tanda tangan dia. Terus ternyata juga di tahun 2019 dia memproduksi akte palsu. Dia ini siapa nih? Oke. Jadi dia saya jadi bapaknya di dalam akte itu. Padahal ada akte asli yang bapaknya itu dapat nih gue nih. Jadi aktenya bukan akte perusahaan ya? Bukan. Akte kelahiran. Akte kelahiran ini dapil ini yang ngurus ya, apa namanya? Dukcapil. Dukcapil. Kok bisa lolos? Nah, itu dia. Ya kayak saya misalnya akte kelahiran kan. Anak dari Bapak Azhari, Ibu Devi gitu. Ya, menjadi akte kelahiran dari Bapak Mulyono. Ya gitu tuh betul. Ya. Dan dia akhirnya tiba-tiba punya akte itu bahwa anak dari Bambang Pranoto. Terus yang kedua, akte perkawinan saya dengan ibunya dimundurkan karena ibunya kawin dengan saya 2014, Mas. Dimundurkan jadi 1985. Wah, gila nih orang. Jadi memang betul-betul anak kandung misalnya gitu. Betul. Ya. Karena 1985 supaya cocok kan kelahirannya. Dahsyat tuh. Itu ngelebihin mafioso. Wah, ngeri banget. Iya. Terus anak saya yang resmi dengan ibunya itu dibilang anak nomor 4. Wah, gila. Jadi dia anak nomor 1. Jadi kalau ada apa-apa dia yang dapat. Wih, potensi warisan. Jadi dibuat ini menurut saya mengarah ke situ. Gitu. Gila. Ini betul lah. Kalau mau bener begitu banget ya berarti. Ya, saya silahkan Anda menafsir lah. Gila. Gitu. Terus udah dicoba tabayun, maksudnya tabayun itu gimana? Bukan, maksudnya Anda kan dapat bukti-bukti itu. Iya. Itu dari dianya sendiri? Enggak. Saya sebetulnya dapat dari waktu saya mau merit dengan Ibu Rifa. Jadi dapatnya di 2023 nih saya. Oh, setelah ini kena audit ceritanya? Iya, terus enggak, saya audit sendiri surat-surat yang ada tentang saya dengan istri saya. Oke. Ketemu itu, Mas. Si akta itu dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi ngelihat langsung bukan kata orang ya, Pak ya? Bukan, jadi lihat langsung. Ini saya harus objektif nih di sini. Betul, lihat langsung dan akhirnya saya minta saran sama Bu Rifat, dia bilang Bu Rifat tolong cari pengacara selesaikan masalah itu.
Maaf, saat itu berarti Anda sama Bu Rifa sudah menikah? Belum, baru kenalan Mas, gitu, mau merit Mas. Untuk itu kan kita harus siapin semua surat-surat supaya meritnya itu sesuai dengan undang-undangan begitu. Ya. Jadi fisiknya tuh benar-benar dilihat bahwa ada akte kelahiran surat nikah sama ibu beliau itu, ya kan? Di 1985 coba. Saya 1985 tuh dengan istri yang pertama. Ngaku-ngaku loh. Kesel banget gue. Tiba-tiba 1985. Iya. Dan yang lucu kan kebetulan saya dengan istri yang kedua kan married ya. Nah, itu romonya sama. Padahal romonya di tahun itu baru SMP. Mas. Wah, ini lucu banget. Lu kalau sampai kebongkar. Hei, lu malunya setengah mati lo, bro. Ya Allah. Kalau ya Allah. Sampai kayak begitu. Kasihan romonya. Masih SMP. Karena bayangin 1985 ke 2014 itu kan bukan jarak yang pendek. Saya mau bilang nggak percaya dari tadi, mencoba untuk kontra gitu ya. Masa sih Pak, jangan-jangan mungkin Babe yang ngaku-ngaku tapi detail sekali ya. Saya bingung. Jadi kayak awalnya nggak percaya, makin-makin lumayan percaya. Jadi kayak nggak mungkin Anda bisa sedetail ini ya kalau ngarang cerita lah berarti. Iya betul. Satu, dan itu kan masuk pengadilan itu. Ada anunya. Oh, ada suratnya, berkasnya? Ada suratnya, ada berkasnya di pengacara. Cuman kita coba supaya dia tidak terhukum gitu. Kok gitu? Ya kasihan lah. Wah, kalau punya anak kecil kan gimana. Wah, Masya Allah. Kita tetap manusia kan, ya toh. Ngono ya ngono nih, aja ngono kata orang Jawa. Apa tuh artinya, Pak? Ya gitu-gitu tapi jangan begitu ah. Ya, tapi dia begitu. Enteng banget dari lisannya. Nah, itulah bedanya saya dengan dia. Itu aja di situ. Tapi sekarang ini beredar katanya live Facebook juga ya. Dan ini kenapa masih berani berkeliaran apa segala macam? Ya itu keyakinan dia kan. Oh, karena dia megang hak itu ya? Iya, karena gara-gara selembar kertas itu dia bisa mengatakan apa saja tentang saya dan tentang Kutus-Kutus. Gitu. Lalu begitu sudah ketahuan datanya apa segala macam, maaf berarti mungkin Anda bercerai juga sama yang istri kedua itu atau? Bercerai mati. Oh, ditinggal. Ya, sebelum itu terbongkar. Almarhum itu sudah meninggal. Jadi ini kan terbongkar sekitar September lah. Agustus dia meninggal gitu. Yang membuat saya curiga tuh pertama kali waktu kartu keluarga mengganti. Kan begitu istri meninggal dikeluarkan kartu baru kan. Nah, kartu baru itu menunjuk bahwa dia anak saya gitu loh. Berarti aset yang dimilikin sama dia itu apa yang setelah dia menjabat? Di Kutus-Kutus, misalnya tanah, rumah. Waktu itu kita beli tanah, tapi saya sudah lebih dari 9 hektar. BPN mengatakan nggak bisa Mas, Anda harus tunjuk orang lain karena sudah lebih dari 9 hektar. Nah, ada 15 tanah yang akhirnya saya pinjam nama dia. Ya. Terus gimana nasibnya? Nah, nasibnya saya harus bayar lagi ke dia tanah yang saya beli. Tanah yang pinjam nama dia, akhirnya ternyata Anda beli sendiri lagi, Pak? Iya, sebesar itu pun melalui negosiasi yang alot. Karena dia merasa bahwa itu hak dia. Gila, brand dipegang, tanah dipegang. Dia dapetin dengan cuma-cuma nama itu? Ya, dengan cuma-cuma kan, nggak ngapa-ngapain. Bung dipakai namanya doang, waktu transfer aja uangnya langsung ke pemilik tanah, nggak lewat dia. Oke. Jadi hasil nego dan sekarang sudah selesai, udah ke dia dan sekarang sudah balik nama ke kami tanah itu gitu. Tapi tetap sudah diambil, dipegang, tapi tetap menjadi tuntutan untuk Anda. Itu kan kombinasi sebetulnya, itu merek plus tanah itu gitu loh. Nah, saya pikir kalau kita selesaikan dua-dua di satu keranjang, mati kita. Makanya saya pisah dengan 2 keranjang. Satu keranjang mengenai tanah dan keduanya keranjang mengenai merek gitu.
cara negosiasi saya seperti itu. Keren. Dan saya majukan Ibu Rifa untuk ngurus itu. Saya nggak mau ketemu. Karena Bu Rifa pengalaman urusan seperti itu. Karena dia bekas manajer operasional BRI yang sering menghadapi nasabah nakal. Iya. Udah tahu lah tentang fraud gitu. Udah ngerti lah gitu. Berarti pas Anda jadikan sebagai istri Anda. Iya, dan saya merasa begitu istri saya meninggal kok datang dia, padahal saya nggak kenal siapa dia gitu loh. Oke. Oke. Bukan ketemu pas di BRI. Enggak. Di Facebook kayaknya. Wah. Kencannya bapak-bapak sekali ya. Tempat kencannya ya. Enggak, jadi dia tuh penggemar kutus-kutus fanatik. Dan dia pernah terbebaskan dalam waktu pandemi. Dia tuh satu-satunya yang selamat dari seluruh pegawai BRI. Yang lain tuh kena. Dia free karena gara-gara pakai kutus-kutus terus. Bebas COVID. Bebas COVID. Sebentar. Yang bebas COVID yang kutus-kutus yang asli Bapak? Ya, asli saya. Atau yang kutus-kutus yang ini? No attention. Wah, itu belum lahir. Belum lahir. Isinya lo ya, bukan namanya lo ya. Belum lahir itu. Jadi bisa dibilang mungkin kalau dalam tanda kutip resepnya palsu atau berbeda, jangan-jangan mungkin ikhtiarnya tidak bisa menyelesaikan masalah COVID. Iya, kena dia. Seru sekali obrolan kali ini ya. Ini podcast terseru nih kayaknya. Oke. Karena tadi membuktikan bahwa dua tim saya aja bilangnya, ini mah bukan yang ini. Betul. Tadi kan dicoba udah dicoba. Kita nggak usah ngomong panjang lebar. Silahkan coba. Bedakan antara karya saya dan karya dia. Dan karya dia tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Yaitu jaraknya London Moskow. Tapi kan karya dia kan justru dari hasil buah dari Anda yang menikah tahun 1985. Jadi kalau kita lihat ini ada semacam drama yang luar biasa ya. Melebihi dulu tuh apa film Amerika tentang minyak tuh apa namanya? Rebutan warisan di minyak itu ya kan. Dan dia sudah mengerjakan PR itu jauh-jauh hari. Dan saya sama sekali nggak terasa. Karena saya totally hidup buat kutus-kutus dan membesarkan kutus-kutus. Gitu. Coba boleh saya silaturahmi ke Instagramnya dia? Silaturahmi doang kan mau kenalan, ya nggak mau, ya nggak ya? Tuh, ini berbagi kesembuhan bersama. Nah dia juga sebelum membuat kutus-kutus dia bikin merek. Cuma nggak naik. Nggak naik. Justru makanya dia tuntut Anda pakai itu. Nah betul, pinter. Aduh, nggak belajar bisnis sama branding sama saya sih. Iya, lupa dia ketemu Anda. Kasih solusi. Oh ini, emang bener salah orang kali Be. Ini bener mukanya Anda masih ingat? Betul. Ini. Iya, coba. Emang ada mirip pakai sama saya? Oh iya enggak. Kagak ada kan. Beda ya. Iya beda. Coba boleh lagi. Ada nggak bukti konkret kalau dia pegang kutus-kutus? Saya harus cari tahu dong mana Be. Jangan mungkin ada salah orang kali Be. Coba kita buktikan bener nggak? Dia pernah juga bikin minuman namanya. Oh ya. Ini. Nah ini ada pegang kutus. Ini kutus-kutus sih. Ya. Iya bener. Nah coba nih di. Coba buka. Ini. Yang ini. Ya itu tuh. Oh ini yang kiri kan ini maksud orangnya kan? Iya yang kiri. Coba close lagi. Wah gila. Wih, coba klik yang mobil kuning. Coba mobil kuning. Wih. Gimana rasanya hidup dari pengakuan orang? Gitu. Ferrari Mas mantap. Iya, dan kebetulan dia temannya itu. Nah ini produk kita dulu nih. Ini. Ya. Nah ini. Oh iya. Masih pakai original herbal healing oil. Mana sih? 2017. Oh iya ini dia. 2017 ya. 2017 berarti kok dia sekarang udah nggak posting lagi? Oh di Facebook ya, live ya? Iya. Apa isi live-nya apa? Apa? Isi live-nya ngapain? Maksudnya? Orang ini live Facebook itu ngapain? Jualan kutus-kutus? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah lihat. Oh live-nya justru klarifikasi? Oh jadi live-nya justru live di Facebook-nya aja tentang kutus-kutus bahwa ini punya dia. Betul. Justru dia bilang juga bahwa hati-hati orang yang mengaku-ngaku gitu. Ya, serius? Nggak tahu. Mungkin oh ini kata ibu. Oh ya? Ada buktinya? Coba ada yang ngerekam. Waduh. Nih gue kayak, ini beneran gak sih?
Masalahnya kalau orang sampai begini mah, bener gak sih, bro? Ayo dong, speak up dong, maksudnya gimana? Maksud saya supaya jelaskan dong, kenapa bisa begitu kan? Gimana pun dunianya ada sejarah kan, Mak? Iya. Dari 2013, 2014 dan sampai sekarang. Maaf, ini saya dapat bukti ya. Ternyata, Facebook 7 Agustus berarti kemarin nih. Iya. 1 bulan sampai 2 bulan yang lalu. Ini kutus-kutus yang asli, bersertifikat, izin edar resmi dan memiliki perlindungan haki merek resmi. Memang betul, iya, betul. Mulai saat ini siapapun yang melakukan pemalsuan atau mengaku-ngaku kutus-kutus kami akan tindak tegas. Terima kasih. Ada foto BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Betul. Nah, ini bisa saya cross check juga karena kemarin Kepala BPOM juga pernah saya undang juga ke sini. Betul, iya. Kemarin kan Prof Taruna kan. Taruna Ikram. Nah, di sertifikat merek. Oh iya ya. Betul. Oh, udah megang haki mah berat juga ya. Iya, haki paling utama kan. Bak-bakan apa nih kabupaten? Oh, Bali. Iya. Oke. Mana lagi? Oh ini postingan deh. Yang atas apa, Mas? Bukan itu. Ini. Cita-cita dia aja. Oh ini. Ini bawa juga. Lagi aja. Jadi dia pun suka mana? jelasin sama tentang. Nggak apa-apa. Coba sini, Mas. Masuk aja gimana? Jadi ini cerita tentang dulu sama keluarganya, sama ibunya. Di sini ada. Jadi cerita tentang sejarah-sejarah dulu bareng berjuang, ceritanya seperti itu. Berjuang bareng sama ibunya. Cerita membangun kutus-kutus. Betul. Oh, dia bawa storytelling lah ya. Storytelling. 6 Agustus 2021 hari Jumat tepat di hari ini di tanggal yang sama dan bulan yang sama. Sudah 3 tahun Mama tinggalin semua kita di sini. Betul? Meninggalnya di tahun ya 2021. Betul ya? Betul. Oke. Wow, masih aktif di Facebook ya. Oh, ini ada nih. Ini siapa nih? Kutus-kutus tidak pernah mengkhianati. Ini kutus-kutus yang asli. Mitranya. Hah? Mitranya dia. Ya, oh mitra. Oh, mitra berapa, Be? Kutus-kutus di luar sanga-sanga. Kutus-kutus dulu tuh bisa 50.000. Oh, pantesan revenue-nya segitu ya. 50.000 total lah dari distributor ke reseller. Sekarang berarti dia nikmatin hasilnya? Saya nggak tahu. Oh, kalau yang sekarang penurunan naik apa turunnya nggak tahu? Nggak, iya betul. Oh iya, dia selalu nge-branding kutus-kutus tidak pernah berubah. Nah, dia nyaplok foto saya nih. Hah? Ini apa? Sama Rian The Massive? Kita kan ngundang Rian The Massive untuk main di ulang tahun kita. Loh, ini postingan di mana? Hah? Ini postingan siapa? Gak tahu postingan siapa. Nggak ada di. Oh, di tag dia dari. Oh, Riannya nge-tag. Ini postingannya Rian Eki Pradipta kan akunnya Rian The Massive kan? Betul. Dia posting tapi nge-tagnya kenapa? Karena dia temenan sama. Ya, karena kan temenan. Oh iya, nah ini saya dapat nih. Saya bakat juga nih menjadi detektif essential oil nih. Kan detektif skincare udah ada tuh. Oh ngerti, berarti bener konkret nih. Nih lo. Ternyata foto dari Babe Bambang di tagnya ke dari Rian The Massive. Berarti bener. Jadi bahasa kasarannya Babe nggak mungkin ngaku-ngaku dengan cerita bohong dan palsu. Betul. Karena ada foto beliau dan wah ini bisa jadi bukti nih. Pas banget Allah takdirkan Rian nge-tagnya nama di foto Babe ya. Iya. Oke. Ada respon dari dia nggak? Ini 4 tahun yang lalu nih. Ada nggak di bawah? Komen nggak? Ini kita harus cek dulu nih. Kutus-kutus Jos, kutus-kutus bangga menjadi gede banget ya berarti ya distributornya ya. Oh nggak ada respon ya? Nggak ada suara ya? Nggak ada. Pura-pura nggak lihat kali ya. Untung belum di remove tag ya. Kalau mau total mah mau nipu mah nanggung bro, remove tag dong. Ketahuan juga berarti ya. Betul. Oh Allah nggak tidur. Iya sejarahnya panjang kalau mau cari bukti-bukti loh, panjang banget. Maaf. Ini apa nih? Ngasih tahu kalau di Kimia Farma aslinya di sini padahal bukan yang Babe. Oke. Ini masih di Facebooknya. Ya. Cuma mau ngasih info, kutus-kutus sudah tersedia di Kimia Farma seluruh Indonesia ya. Dan mau ngasih tahu lagi kalau Kimia Farma hanya menjual barang original. Terima kasih. Padahal apa?
Apa gimana? Jadi dia pakai barang saya untuk supply ke situ gitu loh. Iya. Kerja sama kita. Oh, jadi Kimia Farma memang sudah puluhan tahun kerja sama dengan Kutus-Kutus. Maksudnya sebagai mitra lah ya. Betul. Jadi nyuplai ke sana Kutus-Kutus. Lalu oh, karena dia punya haki dia masuk. Betul. Misalnya manajer Kimia Farma sekarang saya sudah pemegang saya sebagai anak dari Bapak Bambang, jadi saya punya alih, dapat amanah lagi dari Bapak Bambang untuk masuk. Asik, kan? Mantap. Wah, gila. Ini biar kebuka semua berarti ya. Berarti bos Kimia Farma hati-hati. Kalau ternyata tapi susah, Be. Masalah dia mesti pegang surat hakinya, Be. Makanya itu. Jadi Anda coba udah upaya ke haki? Sudah. Kita sekarang bahas hakinya deh. Ya, oke. Di luar ada memang first to file gitu ya. Siapa yang daftarin duluan adalah berarti dia pemenangnya. Betul. Meskipun Anda udah belasan tahun, tapi ada yang baru 3 tahun dia yang menang gitu ya. Betul. Apa ikhtiar Anda, Pak Be? Jadi Bu Rifa pernah datang ke Dirjen Merek ya namanya ya. Bukan Dirjen Haki tuh. DJKI? Iya, enggak, artinya bukan Dirjen Hakinya kan. Bukan dirjennya kan, Mami ketemu. Iya, jadi ketemu bukan dengan dirjennya tapi dengan. Oke. Nah, dan waktu ketemu tuh dia udah buang muka, Mas. Dia tuh siapa? Orang ini? Ya. Kenapa? Ya nggak tahu. Kok buang muka? Ya dia bilang nggak ada gunanya lagi ribut Kutus-Kutus. Kutus-Kutus kan punya si A katanya gitu. Wow, saya agak mencium-cium aroma-aroma. Ya, aroma yang tidak sedap. Nah, akhirnya Bu Rifa mencoba me-approach dan membawa bukti-bukti. Ya, dengan bukti sejarah dan sebagainya yang lengkap, tebal ya kan. Tapi dia bilang no way. Tahu siapa waktu itu namanya? Berurusan dengan siapa? Mungkin saya bisa. Saya nggak ketemu Bu Rifa. Tahu, tapi punya etika nggak sih kalau untuk disebut di sini? Mungkin sebut tapi kan bisa kita sensor apa? Jangan. Nanti setelah di luar daripada ini kita kupas yang gitu. Oh, jadi mungkin Ibu Rifa ketemu sama orang haki, levelnya. Iya. Jadi ada dirjen kan? Iya. Ada di bawahnya kan pasti begitu. Atasnya berarti Pak Menteri Yasona Lauli. Iya. Saya mengundang mungkin Pak Menteri bisa bantu saya juga di sini, Pak. Gitu. Dulu Pak Yasona kan udah nggak menteri. Masih nggak sih? Udah nggak ya? Udah ganti. Sekarang yang baru ya? Oh iya benar. Nah itu menteri Agustus. Iya, menteri. Agustus baru ini. Saya lupa nanti, siapa namanya? Ya Prabowo mungkin ganti lagi menterinya ya. Iya betul. Iya penyerahan dari Agustus kemarin ya, baru ya. Iya betul. Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Siapa ya sekarang ya? Menterinya adalah Pak Supratman. Iya. Ya, Pak Supratman Andi Aktas. Berarti coba mungkin saya pengen ngobrol sama beliau barangkali. Terus saya juga ingin meng-highlight aja ya mengenai merek itu kan. Kalau kita di luar negeri, kalau kita mau jadi Bukalapak ya di e-commerce luar negeri itu pertanyaannya detail sekali, Mas. Oke. Nah, kalau di sini kok dengan enak aja. Kita bukan hanya kena di Kutus-Kutus, Mas. Kita punya sabun namanya Kalila. Ternyata ada orang yang sudah mendaftarkan Kalila dan tidak punya produk. Oke. Makanya kita rubah dikit Kaliku. Guyon kan? Iya kan? Oke. Jadi ini persoalan besar untuk bangsa kita ya kan. Kalau kita tidak punya merek tapi tidak punya produk, ini kan sudah pembohongan publik kan gitu. Oh paham saya. Ini bisa jadi di tangan oknum yang kerjanya cuma daftarin doang. Betul. Akhirnya dia cuma nyari mafia. Jadi mafia lah ya. Nanti dia jual yang orang yang jadi sasaran yang punya merek. Gitu. Iya sih sebenarnya Pak Menteri, Pak Dirjen atau siapapun Anda yang ada di sana sebenarnya mungkin bisa dievaluasi kali ya. Mungkin caranya baik dengan first of all tadi, atau mungkin bisa dicek buat orang-orang yang punya nama tersebut, jika ingin mendaftarkan di Haki ya berarti harus disertakan. Kayak sebenarnya kan GoFood aja ada foto fasad, ya kan karena saya ada F&B restoran, jadi kalau mau daftar tuh mesti kirimkan foto fasadnya, bangunannya, itu aja seketat itu gitu ya. Betul. Saya pernah coba waktu itu kita juga kena di Tanamu Tanami.
Ada merek namanya. Begitu kita cek, itu kebun kosong, Mas. Dia punya haki, dia punya BPOM. Iya kan mungkin nanti mau dibukin kali usahanya. Ya enggak, waktu itu perumahan aja yang laku dari sekian ratus perumahan itu yang laku aja cuman kurang dari 10% dan ada tanah kosong itu alamatnya di situ. Jadi ini persoalan penting terutama untuk kita menghadapi globalisasi kan. Kita harus jelas kan merek tertentu, nama tertentu itu harus. Nah kalau bisa kan jadi nama internasional kan. Tapi kalau begini terus gimana maunya kan gitu. Kita kena tuh dulu tanamu itu biotanamu katanya. Itu apa produknya? Produk kita juga, tapi untuk minyak, tapi minyak khusus untuk penyakit kulit. Sekarang ada? Ada masih. Makanya kita rubah menjadi tanamilah tanahmu. Waduh. Padahal itu sebetulnya singkatan dari. Nah karena sudah di HI orang, makanya saya singkatannya menjadi kepanjangannya tanamilah tanahmu. Wah, ya ini siapa yang terkait ya berarti ya? Pak Menteri, Menkop UKM, iya. Menparekraf, iya. Mendak, iya. gitu-gitu lah ya. Dulu Mendak pernah saya hubungin, dia bilang dia hands up. Dia sendiri ngurus nama itu membutuhkan sekian tahun. Mendak yang mana nih? Kemendak dulu. Iya, Mendak ke siapa? Menteri Perdagangan itu siapa? Zaman awal-awal kutus-kutus. Karena saya ngeluh kan, untuk mengeluarkan kutus-kutus kok membutuhkan waktu 2,5 tahun. Padahal kan kita harus dagang, harus cepat-cepat apa yang kita dagangkan terlindungi oleh hukum kan gitu. Nah ini dapat nih Sandy, karena Kasih Solusi adalah tempat nongkrongnya pengusaha. Nah jadi kan di sini semua lah pada ngumpul. Kemarin saya ngundang Kepala BPOM, beliau mengatakan Prof. Taruna Ikram itu bilang dengan dipercaya sama Pak Jokowi, kerja beliau kalau nggak salah baru 1-2 bulan tuh, kan yang baru nih Kepala BPOM ya. Karena kenapa sih kalau dapat nomor BPOM itu tuh atau kode BPOM-nya itu harus setahun 2 tahun. Betul. Nah makanya dimasukin dengan beliau dengan pengalaman di luar negeri apa segala macam biar udah dia langsung daftar sekarang langsung jadi aja. Iya betul. Ya dan kan, itu kan lewat namanya uji klinis. Iya. Kalau uji klinisnya lolos ngapain diperpanjang? Dia mau dagang jadi nggak bisa kalau memang belum ada BPOM-nya kan. Iya. Nah mungkin bisa dikaji Pak Presiden terpilih nanti Pak Prabowo gitu ya. Mungkin kalau di BPOM sudah pelan-pelan dibenahin, mungkin dari segi haki kali juga ya. Iya, dan itu dua itu berkaitan Mas. Ya kan, orang yang misalnya punya haki tapi tidak punya BPOM kan aneh toh. Mestinya kan BPOM dulu supaya dia jelas produknya, baru hakinya kan, itu yang masuk akal gitu kan. Nah ini kan enggak, semua orang bisa bikin merek. Iya. Nah mungkin gini. Betul. Saya paham. Coba saya detailkan dari tadi kasus yang akhirnya sekarang punya hak gitu ya. Dihaki karena atas nama dia sertifikat apa segala macamnya. Biar lebih tajam sekali, biar teman-teman juga yakin atau mungkin biar para distributor juga paham. Boleh saya coba tajamkan Babe Bambang. Kalau memang ternyata Anda pemilik atau pendiri dari kutus-kutus yang asli, mungkin bisa diceritakan sedikit sejarah dari kutus-kutus sehingga jangan sampai dia mengcopy dan akhirnya dia menceritakan storytellingnya di Facebooknya dia sendiri. Taunya begitu udah rilis dari tangan dia, nah nanti ribet lagi nih. Mendingan ini mumpung belum ada tulisan-tulisan dia tentang sejarah kutus-kutus ya. Belum ada sejarahnya kan? Misalnya dia cerita tentang dulunya mungkin dia waktu di Bali begini, atau mungkin dulunya dia bapak saya sakit lumpuh, gitu-gitu tuh. Betul. Nah, akhirnya kalau memang Babe di sini cerita duluan dengan sejarah yang asli, barangkali di kedepannya bahwa ada pertimbangan banding apa segala macam dari pemerintah apa segala macamnya gitu loh, Be. Nah, ini biar Babe tahu cerita. Dia tahu aslinya nggak ceritanya? Apa? Dia tahu cerita aslinya betul-betul yang tadi Babe diceritakan di belakang kamera yang di ruangan sana ke saya. Ya, mestinya tahu karena dia kan keluarga kita kan. Detailnya? Iya. Enggak kayaknya detailnya enggak. Boleh. Karena singkat aja tapi coba. Selama kejadian itu dia jarang pulang. Nah, berarti ada saksi yang membersamai banyak ya? Banyak. Oke, coba silakan mungkin Jadi Babe bisa cerita. Sebetulnya saya tidak ingin membuat minyak. Minyak adalah solusi karena saya merasa pada waktu itu lumpuh
Dan waktu itu saya mencoba dengan segala macam cara pengobatan, ternyata tidak sembuh. Gitu. Nah, ya dari situ kalau saya menghadapi persoalan, biasanya saya duduk menyendiri di tempat yang tidak diganggu orang untuk memahami penyakit saya. Jadi saya peluk penyakit saya coba cari, mungkin si penyakit ini kasih tahu bagaimana menyembuhkan itu. Oke. Jadi dunia ini seperti mata uang, Mas. Ya. Gimana tuh? Jadi kalau ada penyakitnya di sebelahnya ada penyembuhnya. Oh ya. Ya. Jadi ular itu penyembuhnya di ekornya. Jadi kalau Anda digigit ular, gigit juga ekornya. Emang beneran? Itu katanya seperti itu. Ya. Nah, jadi akhirnya timbullah inspirasi untuk bikin minyak kan gitu. Dan dengan mempelajari dan sebagainya, akhirnya saya melakukan percobaan untuk membuat minyak. Tuh. Dan itu saksinya banyak. Waktu saya bikin minyak kan, waktu itu ada restoran, jadi pegawai restoran kan lihat itu saya bikinnya. Dan apa yang terjadi setelah minyak itu jadi, saya balur kepada diri saya, 3 bulan berikutnya terjadi perubahan. Lumpuh total tadinya ya? Lumpuh total, terus jadi bisalah berdiri walaupun masih pegangan atau gitu. Nah, habis itu masih sisa kan bahan-bahannya itu. Saya botolin, saya bagi-bagi ke teman-teman. Nih minyak sakti ini. Oke. Dan ternyata juga menyembuhkan banyak orang di luar sana. Nah, baru dari situ mereka menyarankan saya untuk membuat minyak itu. Di situ saya bingung karena nggak punya nama. Oke. Nah, terus akhirnya saya dapat nama dari saya waktu berkunjung ke Tirta Empul. Apa tuh? Tirta Empul itu tempat mandi di Bali ya. Tempat mandi di Bali. Di situ ada orang yang saya tidak kenal menepuk bahu saya mengatakan minyaknya segera dibuat dan kasih nama Kutus-Kutus. Kenapa jadi rekomendasi Kutus-Kutus? Artinya pun juga apa? Ya, saya kan nggak tahu. Cuman pada waktu itu saya sedang mencari nama. Berbagai nama sudah saya coba, nggak bagus. Nah, akhirnya kok ada orang yang saya tidak kenal menepuk bahu dari belakang, mengatakan minyaknya segera diselesaikan, kasih nama Kutus-Kutus. Oke. Nah, akhirnya kita kasih nama Kutus-Kutus. Dan mulai akhir 2013 kita produksi gitu. Tetapi karena saya juga keuangan terbatas dan pengetahuan juga terbatas, minyak yang diproduksi pertama sebanyak 500 botol itu tidak laku sama sekali. Ya, karena botolnya terlalu gede, isinya 250. Pegangannya Anda tahu apa? Jadi kotaknya itu saya pakai beer holder. Beer holder. Karena di Bali kan banyak orang jual beer holder ya. Jadi saya bentuk untuk mengikuti botol itu. Dan nggak laku, Mas. Nah, setelah itu baru saya berpikir kenapa nggak laku. Ya menurut saya karena konstruksi botol dan sebagainya tidak menjual. Dan pada saat itu juga mulai ada Facebook ya. Nah, saya mulai brutal ya, Bang. Bikin artikel brutal. Oh iya. Jadi 40 sampai 50 satu hari artikel. Nah, dari situlah kita mengumpulkan pembeli-pembeli. Nah, pembeli-pembeli inilah yang nanti jadi reseller, jadi distributor, jadi depo. Awalnya dari situ. Ngumpulinnya tuh maksudnya belum ada produk, tapi kok dia mau ngerapat? Saya sudah bikin produk. Jadi saya sudah modifikasi dari yang gede menjadi yang kecil. Iya, cuma mengumpulkan traffic itu pada datang kok bisa-bisanya? Ya karena dia minta kan di Facebook saya. Betul, maksudnya narasi apa yang Anda sampaikan sehingga mereka mau bergabung di komunitas ini? Ya saya bilang bisa untuk menyembuhkan A, B, C, D, E, F, bangun kolam dulu berarti ya? Iya. Dan saya nggak kenal sama sekali mereka. Jadi lewat online kita komunikasi, terus mulailah mereka beli 1 botol, 2 botol, dan itu tersebar ke seluruh Indonesia. Dan itulah awal dari Kutus-Kutus. Nah, ketahuan nih. Berarti kalau tadi saya ambil kesimpulan,
aslinya, formulasinya, resepnya kutus-kutus yang memang ternyata Anda temukan, Babe Bambang ini ya, yang bisa menyembuhkan lumpuh sekalipun gitu ya. Karena memang Anda ya pengidap itu sendiri ya. Betul. Dan berhasil atas izin Allah dengan ikhtiar pakai kutus-kutus. Nah, kalau yang ternyata yang sekarang, kalau memang misalnya belum bisa, hayo teman-teman, edukasinya kalau dari cerita ini adalah carilah yang benar-benar khasiat atau resep yang bisa menyembuhkan, yang akhirnya yang resep aslinya ada di sanga-sanga. Betul, Waduh, ini mah edukasinya harus nyampe ke teman-teman betul. Jadi reseller atau segala macamnya biar beralih gitu loh. Betul. Karena kan kita nyari khasiat. Gini deh, izin ya, Babe. Oh, iya. Kita lupakan dulu lah misalnya kasus-kasus yang tadi. Iya, betul. Ini kita nggak mau ribut-ribut lagi nih. Lupakan dulu yang kutus-kutusnya apa segala macamnya, karena memang ya sudahlah, kalau memang sulit, nggak bisa diajak kekeluargaan, malah dituntut balik, padahal sementara Anda melakukan manipulatif data, ya kan, penipuan apa segala macamnya, menurut tadi disampaikan oleh beliau gitu teman-teman. Ya mungkin ikhtiarnya kalau kita istilahnya mengambil jargon yang waras yang ngalah, sing waras sing ngalah, kan gitu kan? Ya sudah. Caranya ya cari yang asli aja. Betul. Lupakan dengan yang kasus-kasusnya kemarin. Ya memang yang kita cari kan sebenarnya khasiatnya. Orang beli obat tuh kan cari khasiat, bukan cari merek. Oke, dapet nih saya nih. Cari khasiatnya, yang khasiatnya ternyata yang memang justru sudah kemarin-kemarin bertahun-tahun berhasil diterima sama pasar gitu kan. Tapi ternyata mungkin di tangan sama si manipulator misalnya gitu ya, taunya dia nggak pegang resep. Kita cari khasiat. Ya, jadi sangat-sangat ini. Jadi menurut saya simpel aja ya. Orang beli obat itu cari khasiat. Iya itu. Bukan cari merek itu loh. Wah, nih jadi waras nih, mantap nih sekarang nih. Kita logik aja lah gitu. Jadi kita sakit, yang kita cari obat. Iya. Yang bikin kita sembuh. Iya. Ya kan. Kalau sakit jangan cari dokter. Ya kan. Jangan cari rumah sakit. Rumah sakit loh kita datengin. Tapi cari obat yang bisa bikin kita sembuh. Gitu. Itu realitas kan harus begitu. Sekarang setelah kutus-kutus diambil orang, I don't care sebetulnya. Saya nggak urusan sebetulnya, silakan. Karena yang pegang khasiat tuh saya. Ya kan. Berlian tetap berlian, batu tetap batu. Wah, keren. Iya kan. Ternyata yang dibawa kemana-mana yang Anda masih ingat secara resep dan lain sebagainya di sanga-sanga. Dan sekarang kita sedang transformasi dari kutus-kutus menjadi sanga-sanga. Wah, yuk hijrah yuk. Yang bener-bener aja. Kita hijrah bersama ke Makkah. Kalau kata guru saya Pak Bi waktu tagline-nya apa Pak Bi? Extra joss ya. Apa coba biangnya botolnya, coba ketik dan. Kan bukan botolnya, tapi biangnya kan gitu kan. Betul. Apa sih coba deh tagline biangnya botolnya tuh brand apa sih? Maaf Pak Bi, lupa saya. Coba tagline gitu. Biangnya botolnya gitu. Apa sih waktu itu? Lupa saya. Ini biangnya beli biangnya bukan botolnya. Itulah kurang lebih lah ya. Betul. Extra joss ya, bukan? Lupa saya. Ya. Nah berarti kan memang khasiatnya dari sini. Betul. Seperti Coca-Cola ya kan. Kan bukan Coca-Colanya, ada Pepsi Cola, ada Cola-Cola yang lain. Sorry. Iya. Rasa Coca-Colanya itu yang dan itu tidak bisa dipalsu ternyata. Nah, ada itu yang menarik itu. Ada nggak Be? Sejarah yang memang selain tadi Babe sendiri lumpuh jadi sembuh apa segala macamnya, yang kutus-kutus yang asli ya, yang resep ini ya, itu banyak pasti testimoni yang tersebar karena memang pakai kutus-kutus yang asli ada. Banyak sekali. Banyak. Jutaan. Nah itu kan berarti terbukti itu bahwa ternyata yang dicari itu khasiatnya kan? Betul. Bukan mereknya. Hati-hati kalau ternyata mereknya tapi ternyata dalamnya sudah dirubah, bukan resep aslinya. Betul. Itu aja patokannya. Waduh. Karena tadi si Inong sama Mbak Putik juga langsung tuh automatically kan dia begitu nyoba dia tahu wah ini yang benar kan. Beda gitu. Iya. Tadi ada tim kami teman-teman, ini kisah nyata loh. Ini nggak settingan ya. Jujur kalau ini kan biasanya rata-rata istri saya kali kalau harus tanya kali ya. Makanya tadi mama tuh pada tahu tuh. Coba saya pelanggan kutus-kutus yang dari dulu. Berarti orang lama nih. Berarti masih racikan yang asli gitu ya. Betul. Dicobain lah yang ini. Yang mana nih? Ini kutus-kutus yang punyanya
Ya, betul. Ini di tangan kiri saya coba ya. Yang ini, oke. Sama yang sebelahnya ya. Ya, nanti sini ya. Biar ya. terasa sekali. Ini yang kutus-kutus minyak balur ya? Ya, minyak balur yang asli babe. Yang asli babe ya. Ini sebelah kanan saya nih. Nah, oke. Pertama kita usap. Cair banget ya. Yang kutus-kutus yang ini ya. Iya. Yang oke, kita buktikan. Wangi beda ya. Ini kayak maaf ya. Kayak ini nggak maksud diskriminasi ya. Cuma menjawabnya aja. Saya responnya aja. Jujur aja. Kayak bombo gitu. Yang minyak urut yang apa? Si nyang-nyang. Minyak nyong-nyong tawon gitu yang ini yang kutus-kutus yang kutus-kutus versi baru lah gitu betul. Ya. Cakep nih yang ini. Tuh kan. Tuh kan. Oh iya, bener beda. Bener. Bentar. Ini jujur loh ya. Ini belum berasa sih. Bentar. Ini kayak gak ada efek ya. Oh gitu. Kayak gak ada. Kalau saya ngomong kan nggak enak saya. Ternyata memang dia tidak ada efek sama sekali. Oh, anget nih. Anget, yang kutus-kutusnya babe nih. Iya. Iya bener. Berefek nih yang ini nih. Iya ini kayak. Gue jujur ya. Gue nggak tahu. Gue mah awam nih. Mohon maaf nih, bro. Ya udah kayak air aja udah. Betul, iya. Nggak ada efek sama sekali. Baunya juga menyengat, enak. Oh iya. Aduh, gue mau ngomong agak tega. Apa ya? Bau nyong-nyong gimana sih? Iya. Minyak tawon. Ini menghangat loh yang ini loh. Punya babi ini. Dan baunya elegan. Iya. Ini bikin kita jadi nggak bikin malu misalnya kalau lo mau ke kantor, kalau mau apa kayak nggak kayak lo abis kemana sih lo abis diurut lo ya? Iya. Abis main ke rumah nenek lu ya kan gitu kan. Ini berefeknya ini nih. Betul. Apa efek kayak efek? Ya kayak ada sesuatu yang membuat kita tuh lega gitu. Iya, karena ada efek itunya. Ini emang apa sih nih? Gini aja udah gitu. Bingung gue mau jelasin nih. Ya gimana ya apa adanya ini kayak ya udah. Tapi gitu-gitu dapat. Tapi caranya. Nah itu dia. Jadi kalau kita sih terutama saya dan istri sekarang rasakan produknya dan baru ngomong gitu. Iya. Tapi bener ya, saya mau ngomong nih kayak ya udah gitu. Iya. Oh ini kan kayak berasa di wanginya juga wangi-wangi mewah ya. Iya, ini mewah. Nih coba kita lihat Ayu Gracilia. Ya, Dari asam lambung hingga demam lebih cepat sembuh dengan Sanga-Sanga Ultimate Singa Dalawan. Ini testimoninya dia. Iya. Oh ini semalam Jason tak balur Sanga-Sanga terus turun. Apa nih panas? Panas. Oh panasnya turun. Demam anak. Oh mantap Kak, senang juga dengernya. Rata-rata emang pada bilang Sanga-Sanga. Oh iya udah ini. Nah ini. Ngilu sakit gigi ya? Oh bisa juga ya Be? Bisa. Sakit gigi. Jadi benar-benar formulanya ini buat apapun jenis penyakit ya? Jadi kalau kita sakit gigi ya kan sama dokter kan disuruh dikasih minyak cengkeh supaya bengkaknya sembuh kan. Ini pakai ini saat kita lupa kan kembali ke dokter gigi karena udah nggak sakit apa-apa. Hah? Yang sama ini? Iya. Jadi ini multifungsi maksudnya? Iya. Oh. Bahkan orang stroke pernah kita hadapin waktu di Belanda, itu kita balur 10 menit recovery langsung. Stroke Mas, kita udah takut semua. Wah dahsyat. Sanga-sanga ya? Sanga-sanga. Pantesan mau diakuin kutus-kutus. Efeknya begitu ternyata. Jadi luar biasa. Jadi saya sendiri kan baru pertama kali ketemu orang stroke ya. Ceritanya sih saya dengar katanya orang stroke bisa disembuhkan, tapi secara personal saya ketemu tuh waktu di Belanda. Dia lagi ngobrolnya tuh diem, merah semua, gini. Waduh, saya balur pelan-pelan, 10 menit, recovery. Yang mana Be? Yang biru apa? Ya,
Waktu itu pakai yang biru, masih pakai yang biru. Iya. Enggak, yang biru itu yang mana? Ini apa ini? Iya, ini. Oh, ini yang tadi saya ini. Iya, ini sebetulnya nanti namanya Sanga-Sanga klasik. Yang ini, yang tadi saya coba yang tangan kanan saya nih. Itu baru yang kelas nomor 2. Yang kelas nomor 1-nya yang ultimate. Oh. Nah, yang lebih bagusnya yang mana? Yang ultimate? Yang ultimate. Nah, silakan coba. Coba nih berarti nih. Di telapak tangan coba. Lihat. Kotaknya berdiri tegak, ini jatuh sendiri. Apakah ini awal mula kehancurannya? Walam bisa. Canda bro. Tuh, yang ini yang ultimate. Sangat-sangat. Ah, ini. Tuh kalau ini kan kayak ada sesuatu gitu ya. Iya, tebal. Kayak beneran gitu loh. Oh, ini kan kayak main-main. Sama aja beli main mobil-mobilan yang murah itu sama yang timah bener kan beda megangnya aja. Saya 35 tahun umurnya. Jadi maksudnya banyak jalan hidup lah, banyak pengalaman lah ya. Tahu lah kita tahu minum ini, minum itu, obatan ini, pengobatan ini gitu ya. Jadi maksudnya kayak minyak balur kami pakai, kami kan sudah bapak-bapak gitu loh. Jadi kayak mainan sama bukan mainan. Tadi kayak seret, ya udah gitu. Oke. Wanginya berbeda ya? Berbeda. Ini lebih, karena bedanya ultimate itu apa? Sanga-sanga yang ultimate, Be? Jadi kalau ultimate itu bahannya 140. Oh. Yang ultimate. Nah, sedangkan yang klasik itu bahannya sekarang 77. Ada kenaikan hampir 2 kali lipat. Iya. Dan waktu kita bikin ultimate itu 60% sebetulnya yang klasik, Mas. 40% kita tambahkan. Jadi dua minyak ini itu rohnya sama itu. Yang satu 100%, yang kedua yang ultimate itu 60% plus 40% yang baru. Oke. Sebentar, Be. Ya. Ini nggak tahu sugesti apa gimana, lebih cepat khasiat yang ini. Tuh, betul. Tadi kan kalau yang ini saya ukurnya agak lama, lama terus efek-efek meresapnya. Ini langsung beng gitu. Dahsyat nih. Oh. Dan ini yang tangan kiri saya tetap dengan pada umumnya. Mas, saya mencoba untuk husnuzon, baik sangka loh. Ya. Saya pikir mungkin ada kali 10 menit ya. Iya. 15 menit ya. Iya. Enggak juga ternyata. Saya dari tadi coba untuk, ayo dong, apa gitu ya. Kasihkan dong saya reaksi gitu ya. Ditunggu-tunggu, udah capek nunggunya. Apalagi dikasih sanga-sanga lebih cepet lagi gitu. Setuju. Gue dosa gak sih? Gue tadi coba untuk berbaik sangka ya. Terus tadi apa ya? Berarti ya? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Minyak rem kali ini. Mas, kita bayangkan ya. Kita itu 69 bahan atau 77 sekarang. Itu bukan gampang, mengumpulkannya aja susah gitu. Dan saya sangat tidak percaya bahwa dia berhasil mengumpulkan 69 bahan. Gile. Karena beberapa bahan itu aneh dan tidak dikenal orang gitu loh. Oh, jadi yang aslinya itu benar-benar dipindahin dari yang kutus-kutus milik Babe, dipindahin ke sanga-sanga. Iya, tapi namanya klasik, sanga-sanga klasik. Sanga-sanga klasik 69 bahan. Iya. Nah, terus yang ultimate ini juga yang kutus-kutus asli itu kita masukkan ke sanga-sanga itu 60%, 40% dengan tambahan bahan baru. Makin keder nih kutus-kutus yang ini ngejarnya nih. Dan saya nggak percaya dia pakai 69 bahan, Mas. Nggak percaya. Karena untuk ngumpulin 69 bahan tuh kita melakukan survei penelitian yang sangat luar biasa. Jangankan Anda. Saya aja ngerasa kayak wah, kayak ketetes air AC ini barusan. Iya kan? 69 bahan itu bukan main-main, iya kan? Iya benar. Ya itu, jadi ini bukan mainan anak-anak. Iya, The real orang yang harus serius membuatnya. Iya kan? benar. Nanti mungkin Anda bisa tebak apa sih sebenarnya? Anda udah coba pertalian belum? Kan Anda punya pabrik. Pernah. Apa? Itu minyak kelapa sama minyak serai dah. Nggak, ini beneran gak sih? Anda jangan bohong, masa sih? Bener loh. Baunya minyak serai tok. Itu istilahnya orang Jawa tuh 2 minyak paling.
gitu. Satu minyak kelapa, satu minyak serai, dan nggak ada yang lain. Tapi kok rame? Oh, karena sudah tersugesti. Itu masalahnya, kutus-kutus itu sudah jadi viral. Iya, jadi percayanya di situ dia. Betul. Udah kayak sugesti kan. Coba kita lihat nih yang sanga-sanga yang ultimate ya. Ini yang mana sih ultimate? Yang mana sih? Oh, ini ultimate. Iya. Yang biru ya? Iya. Ultimate itu yang mana kuning. sih? Yang kuning. Bener kan ini. Ya. Oh, ini aja nih. Tulisannya. Ya. Membantu meredakan, ini yang punya Babe ya, membantu meredakan nyeri pada persendian, membantu melancarkan peredaran darah, membantu meredakan sakit kepala, melegakan pernafasan, pegal linu, dan nggak nyaman saat di tubuh. Oh. Sorry Mas, itu kita bukan edisi kita, itu edisi dari BPOM. Kita harus menuliskan itu. Oh, ngerti saya? Ya. Saya ngerti. Ya. Saya ada herbal juga. Jadi kalau sifatnya mungkin izin TR atau segala macamnya harus mengikuti mereka. Betul, karena nggak boleh overclaim. Ya, betul. Jadi nyambung nih obrolannya. Ya. Partner saya, Pak Sukma. Pak Sukma. Oke. Dan sebenarnya apa? Yang di luar dari izin BPOM yang memang harus kita ikuti aturan. Jadi sebetulnya yang paling penting itu dia punya reaksi yang sangat cepat. Ya yang ini. Ya yang betul. Ini gitu langsung. Berasa saya. Ya. Jadi teknik penyembuhannya itu quickly benar-benar. Waktu saya kan juga lumpuh sebelum bikin minyak sanga-sanga itu. Jadi kemarin tahun baru 2023 saya lumpuh, tapi kaki kiri aja. Karena kebanyakan kerja, kebanyakan ribut-ribut ya di waktu ulang tahun baru itu saya lumpuh. Nah, gara-gara itu saya bikinlah sanga-sanga. Bikin berarti kondisi lumpuh ya? Ya setengah lah, tapi kan kaki satu masih bisa aktivitas. Iya, jadi saya pergi ke pasar, saya cari bahan-bahan yang memang sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Pulang saya bikin, besoknya saya balut 15 menit recovery langsung. Wih, makanya sakit gigi pun juga bisa. Apa aja lah. Apa aja ya? Apa aja. Jadi ternyata benar-benar multifungsi ya? Bayi pun juga bisa? Betul. Bayi itu... ya waktu itu yang pernah saya coba yang paling muda itu baru lahir udah nggak bisa nangis dia. Bahaya kan kalau bayi nggak bisa nangis. Dibalut langsung nangis. Oh, gitu. Masuk ke saraf ya berarti ya? Terus juga bayi nggak bisa pipis. 16 jam dibalut pipis. Maaf, di kelamin ya? Iya di kelamin, ya nggak di seluruh badannya. Ya? Dan itu dokter sudah bilang kalau nggak bisa pipis harus operasi. Nah, orang tuanya udah goyang kan. Bayi baru lahir mau dioperasi gimana sih? Untung nggak dibalur sama RAC. RAC. 100 berapa tuh? 140 bahan. Nah, bukan ini harganya. 230. Saya langsung beli sekarang, check out. Ada keranjang kuningnya nggak? Ada. Di mana? Di sini. Sanga-sanga. Sing ada lawan. Sanga-sanga. Gimana Ibu? Satu yang penting. Mungkin nanti ada pertanyaan dari netizen. Klarifikasi dari yang katanya pemilik hakinya kutus-kutus. Oh ya, Bapak bercerita tadi bikin kutus-kutus yang asli dalam keadaan lumpuh. Oh, sempat ada narasi itu dari narasi yang pemilik sertifikasi haki itu yang anak angkat Bapak bilang katanya masa iya sih orang lumpuh bisa bikin. Gimana tuh, Be? Jadi gini kan. Oh, sempat ada omongan gitu? Iya. Oh, dia sempat diserang juga? Iya, gini, sebetulnya ada 2 sampel ya. Jadi yang pertama waktu itu kan saya minta pembantu saya yang waktu lumpuh yang pertama, tolong carikan ini karena saya sudah ke LIPI. LIPI itu punya kayak kamus, bentuknya begini, namanya ini, dan itu saya kasih supaya dia cari yang kayak ini. Pembantu saya yang nyari ke hutan di belakang rumah. Nah, terus yang kedua itu saya dengan kaki terseret-seret saya cari bahannya dan Bu Rifa yang bikin.
Jadi nggak ada masalah gitu loh. Iya. Dengan keadaan babe lumpuh. Oh, ngerti. Jadi akhirnya sempat ada narasi ya Bu Rifa ya. Betul, ya. Jadi saya karena sama istri saya katanya. Padahal istri saya sama sekali nggak peduli sama saya. Oh, ngerti. Jadi maksudnya gini, ketika babe lumpuh, dialah datang menjadi pahlawan kesiangan. Nih, saya yang bikin loh sama ibu saya. Ya, betul. Yang mana ibu saya itu adalah istrinya Bapak Bambang yang udah dinikahin tahun 1985. Oh. Zaman kuda gigit besi. Iya. Yang mana Romonya masih SMP. Gila. Itu bisa kena macam-macam loh. Karena mungkin kalau untuk yang beragama tersebut gitu ya, itu kan pelecehan, Anda bisa pelecehan, memfitnah. Masa Romonya anak SMP? Iya. Bisa jadi mungkin nggak sah mungkin ya. Iya, betul. Wah, bahaya tuh. Segala sisi lo kena loh. Kena banyak tuh. Jadi kalau yang kedua, walaupun saya lumpuh satu kaki, saya berusaha ke pasar. Dan waktu bikinnya, nih tolong dong diginiin. Naik apa, Pak? Apa naik mobil dong? Oh, satu kaki masih bisa ya? Ya masih bisa. Walaupun waktu naik tangga tuh saya minta sopir saya untuk mapah saya ke atas. Wah, ini banyak saksi nih, cakep. Nah. Meskipun dibantu ya waktu lumpuh ya. Iya, pelopornya tetap adalah babe. Saksi waktu itu banyak ya Bu ya? Ya banyak, terutama pembantu saya kan gitu. Dan lucunya pembantu saya ini sekarang jadi pembantu dia. Wah, serius? Iya, jadi silakan. Berarti bisa ngomong dong dia? Iya, bisa ngomong dia. Sekarang gimana tuh mbaknya tuh taunya kerja aja udah. Yang kerja aja kan. Jadi suaminya ikut kerja saya, istrinya ikut kerja dia gitu loh. Dan kemarin suaminya jadi pegawai teladan kita. Gitu. Suaminya ikut bapak, Mbak Babe, istrinya ikut dia. Nah, kenapa suaminya ikut? Karena tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Iya, nggak begini. Artinya karena dulu yang jadi pembantu kita kan itu istrinya itu. Jadi dia merasa punya hubungan psikologis loh waktu si A itu punya anak, makanya dia bantuin. Ya pokoknya buat teman-teman ini udah clear satu persatu ya. Betul. Udah tahu lah kita menjadi konsumen yang bijak, konsumen yang pintar. Ya silakan teman-teman menilai. Kalau saya sih, insya Allah tadinya mungkin nggak yakin. Maaf ya, Babe ya. Tapi makin kesini makin, wah ini kayaknya emang sebenarnya yang cerita dia itu nggak masuk akal gitu loh. Dari mulai manipulasi apa segala macamnya. Nah jadi kalau saran saya sih, yang penting kan khasiatnya. Iya. Nah. Kita cari kemana-mana tuh bayar mahal tuh kan cari khasiat kan. Oh iyalah. Kalau maksud saya mah apapun itu mau ditaruh di meja apa segala macamnya kalau nggak bisa menyembuhkan ngapain? Ngapain kan gitu. Oke. Sanga-sanga bisa didapat di mana, Be? Di mana saja. Wow. Ketik aja minyak sanga-sanga nanti akan keluar Google Map-nya. Oh, iya. Saya butuh yang asli. Saya butuh yang asli. Sangat-sangat karena saya butuh khasiatnya. Betul. Wah mantap. Nah, jadi kita punya program di Google Map ya. Itu jadi waktu kita ketik minyak sangat-sangat langsung reseller ataupun distributor tuh akan keluar ya. Ini juga ada macam-macamnya ya. Ada Tokopedia, ada TikTok, ada segala macam ya. Lengkap ya. Lengkap. Di Instagram ya, sangat-sangat official ya. Iya. Wow. Racikan asli. Servasius Pranoto. Rifa Efrianti 78. Ya, betul. Jadi secara mualaf Servasius saya drop ya. Saya sekarang Bambang. Jadi begitu mau merit sama Bu Rifa saya mualaf. Masya Allah. Langsung umroh. Masya Allah. Bawa Pak Sukma juga. Oh iya? Pak Sukma umrohnya? Ikut. Pak Sukma ikut. 40 orang kita bawa ke Mekah. Ya. Oh iya. Saya bersama beliau juga di Nabawi Herbal soalnya. Iya. Masya Allah. Teman-teman, ya kita sudah tahu ya. Yang sebenarnya inilah yang Anda cari selama ini. Mungkin Anda pengguna kutus-kutus zaman dulu. Ya mungkin Anda penasaran siapa sih orang di balik ini semua. Dan
maaf misalnya ternyata Anda sempat bertanya-tanya belakangan ini bahwa kok kutus-kutus kata orang-orang atau mungkin dulu saya pernah pemakai kutus-kutus kok ternyata nggak berubah atau mungkin nggak sekhasiat itu gitu ya. Ya mungkin qadarullah yang pertama dan yang kedua, inilah orang yang Anda cari. Ternyata sekarang beralihlah ke sanga-sanga. Itu kesimpulan teman-teman. Yang kita cari justru memang keilmuan beliau dan juga kekhasiatannya itu sendiri ya. Silakan sanga-sanga bisa diorder di sosial medianya, di Shopee, Tokopedia dan seterusnya. Kalau saya sudah merasakan sendiri tadi ya. Betul. Khasiat dan manfaatnya dan banyak produk-produk yang lainnya ya. Ini ya, apa? Jadi ada sabun, ya? Ada sabun. Nah, ini lucu nih. Sabun ini adalah sisa waktu pembuatan sanga-sanga. Oke. Nah, kita jadi di pabrik kita tidak ada yang dibuang. Waste manajemennya rapi nih, Pak Bambang. No nih. waste. No waste, mantap. Ya. Terus jadi produk itu bisa jadi sabun, terus bisa jadi juga bukur apa namanya kalau bukur. Bukur. Bisa juga ya? Bisa. Buat wangi-wangian yang di Saudi itu. Betul. Terus juga bisa untuk ratus. Oh, buat kewanitaan. Iya. Mantap. Kalau gitu. Ada yang mau tambahin nih, Bu? Cukup di ujung obrolan kita ini. Aman ya? Sanga-sanga ya, pokoknya itulah. Itu yang penting, sanga-sanganya. Siap. Gimana? Oh iya, terakhir pastikan membeli produk sanga-sanga ini ya yang memang resep asli kutus-kutus itu yang ada foto dari Pak Bambangnya atau babenya. Tuh ada di sini nih. Nah ya, jadi kalau nggak ada fotonya berarti bukan yang asli. Kalau ada foto Ferrari kuning bukan punya babe. Oke, Oke. Nggak lama banget nih kita ngobrol. Setengah jam kayaknya nggak ada apa-apa kayaknya. Oh itu masih kampret aja tuh. Kasian deh lu. Be, makasih ya Be. Oke, thank you very much ya. Sama-sama Be. Ya, saya mau order nanti Be ya. Oke, silakan. Saya dan saya pribadi ya. Nih. Langsung bisa langsung Briva ya. Oh, siap. Saya yang terima duitnya, dia yang jualan. Kita kasih solusi.